Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali kita punya kesempatan untuk bersama-sama menenangkan diri sejenak lewat aktivitas kita yang mungkin sibuk. Kita mau sungguh-sungguh punya waktu di mana Tuhan bisa berbicara dalam hidup kita. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu. Tuhan, kami tahu setiap kali kami datang kepada Engkau, kami mendapatkan kesegaran lewat firman-Mu dan juga lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berbicara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, kita baru saja memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus dan masih dalam masa-masa kita mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib yang kita kenal sebagai hari Jumat Agung, di mana Dia mati, disalibkan, dan hari Paskah yang kita rayakan bersama-sama kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia akhirnya bangkit dari antara orang mati menjadi kemenangan kita. Nah, saudara mungkin sering mendengarkan atau membaca bahkan artikel tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketujuh-tujuhnya itu sangat membangun kita. Tetapi saudara jarang mendengar apa perkataan Yesus sesudah Dia bangkit. Karena sama pentingnya Yesus mengatakan hal-hal yang terakhir di dalam hidupnya semasa Dia ada di dunia ini, maka sesudah Dia bangkit Dia masih 40 hari bersama-sama dengan muridnya, dan Dia mengajar murid-muridnya, dan ada perkataan-perkataan yang Yesus berulang-ulang katakan yang sampai hari ini tetap menjadi relevan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan hari ini saya akan bagikan 3 perkataan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian minggu depan saudara, saya akan melanjutkan kembali 3 yang Tuhan Yesus katakan. Dan saya memberikan tema, 2 renungan singkat ini adalah 6 perkataan Tuhan Yesus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, sentral berita dari gereja adalah Yesus disalibkan, karena Dia menebus dosa kita dan kemudian bangkit di dalam kemenangannya atas dosa. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu yang masih hidup di dalam dosamu. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kepercayaan kita menjadi nyata karena Yesus bangkit. Nah, saudara, setelah Dia bangkit, kita tahu pada waktu penyalipannya banyak murid-muridnya yang menjadi takut, lari meninggalkan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dan setelah Dia bangkit, Dia mencari murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang mencari Dia, saudara. Dia mencari murid-muridnya, dan menguatkan mereka lewat apa yang Dia katakan. Nah, saudara, pada waktu pertama kali Yesus bangkit, bukan murid-muridnya yang pergi ke kubur, tetapi perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus selama ini. Mereka yang terlebih dahulu datang ke kubur. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15. Ini dikatakan Yesus kepada Maria Magdalena yang berada di kuburnya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, "Woman, why are you weeping?" Mengapa engkau menangis? Terjemahan yang lain mengatakan, "Mengapa engkau bersedih?"
siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Yang membuat ibu ini, Maria, menangis, yang pertama adalah karena Yesus yang dia kasihi mati. Dan yang kedua adalah mayatnya dia sangka dicuri orang. Pada waktu engkau punya pemahaman yang salah, engkau melihat situasi yang salah dalam hidupmu, maka engkau akan down, bersedih, kehilangan pengharapan. Itu sebabnya kata Yesus yang pertama yang dia katakan setelah dia bangkit, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang Tuhan Yesus juga tanyakan kepada saudara dan saya hari ini setelah dia bangkit dari antara orang mati. Buat Maria, kita tahu cara lihat yang salah. Karena Maria menyangka bahwa Yesus tidak bangkit dan kemudian mayatnya dicuri. Buat kita hari ini, mungkin kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang membuat kita bersedih, yang membuat kita menangis adalah karena kita berpikir mungkin Tuhan tidak care dengan kita. Tuhan tidak peduli kita mengalami masalah kita yang begitu berat sendirian. Bahkan teman-teman yang kita harapkan menguatkan kita, berdoa untuk kita, kadangkala mereka sepertinya tidak ada di waktu kita membutuhkan kekuatan dari mereka atau kekuatan dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus lewat renungan pada sore hari ini ingin mengingatkan kepada setiap kita, "Mengapa engkau menangis? Aku tidak pernah meninggalkan engkau." Dan kemudian saudara, saya ingin membacakan buat saudara di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Berkali-kali saudara, Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang sedang ketakutan. Jangan takut. Dan Tuhan Yesus katakan, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku," ya, kepada murid-murid, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Saudara, kembali kepada perempuan ini, kepada murid-murid Tuhan Yesus katakan jangan takut karena mereka sedang ketakutan. Kembali saudara, mengapa mereka ketakutan? Mereka takut karena keadaan begitu mencekam. Kalau saudara mengerti, pada waktu itu yang diasosiasikan, yang dekat dengan orang yang disalibkan adalah orang yang patut diduga melakukan kesalahan yang sama atau setidaknya melindungi orang yang salah. Mereka ketakutan, murid-murid ketakutan saudara. Perempuan ini pun takut karena tiba-tiba mereka melihat Yesus yang bangkit yang mereka tidak harapkan seperti itu. Pertanyaannya buat kita, kenapa Tuhan juga mengatakan kepada kita jangan takut? Bahkan Alkitab penuh dengan kata-kata jangan takut. Karena Tuhan mau kita hidup bukan dikuasai oleh ketakutan, tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara, apakah keadaan bisa membuat kita takut? Jawabannya bisa. Saya yakin kalau kita mau jujur, setiap kita pernah takut. Saudara bisa mendengarkan seorang yang ahli memaparkan keadaan, dan keadaan itu bisa menakuti saudara. Saudara bisa berada di pesawat dan kemudian tiba-tiba ada angin kencang dan pilot mulai mengumumkan tentang keadaan darurat di pesawat itu. Dan tiba-tiba rasa takut itu datang dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan kita tidak pernah takut, tetapi jangan kita dikuasai oleh ketakutan kita. Karena apa saudara? Karena Dia sudah bangkit. Karena Dia peduli. Karena Dia ada bersama-sama dengan saudara. Jadi yang pertama, Tuhan bertanya, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau bersedih? Kalau aku sudah bangkit, aku berdaulat, aku berkuasa. Mengapa engkau menangisi keadaanmu? Aku tahu keadaanmu. Yang kedua, jangan takut tentang apa yang terjadi di sekelilingmu. Saudara, kelihatannya pandemi ini akan segera berakhir. Kita berdoa untuk itu terjadi. Tetapi bukan berarti masa depan begitu clear.
Setiap kita punya ketakutan atas sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi nasihat firman Tuhan, jangan takut. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Artinya dia sudah berada di tempat, di masa depan, di mana saudara belum ada di sana. Dan dia mengatakan kepada kita semua, jangan takut. Dan saya ingin membacakan kembali di Yohanes 20 ayat yang ke-19. Dikatakan ketika hari sudah mulai malam, di hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Shalom. Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya saudara, apakah ketakutan mereka itu real? Pada waktu itu ketakutannya real. Mereka mungkin bisa ditangkap. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi apakah damai sejahtera Tuhan juga real buat saudara? Buat murid-murid itu yang Tuhan Yesus selalu katakan, hei, keadaanmu mencekam, keadaanmu belum membaik, tetapi damai sejahtera bagimu itu juga real. Bahkan Tuhan mau realita rohani itu menjadi semakin kuat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalahkan realita jasmani kita. Orang-orang Yahudi, mungkin buat saudara masa depan, mungkin buat saudara usia yang semakin lama semakin bertambah dan saudara belum memperoleh pasangan hidup. Dan orang mulai mengatakan, nih nanti kalau kamu gak menikah usia sekian, maka mungkin usia untuk kamu bisa punya anak semakin pendek. Dan ketakutan itu mulai muncul. Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Karena obat daripada rasa takut adalah damai sejahtera. Saudara, karena rasa takut bisa datang kapan saja. Tapi pada waktu saudara mengalami damai sejahtera Tuhan, artinya Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara. Keberadaan saudara, saudara tahu dimanapun saya berada, apapun yang sedang saya alami, Tuhan bersama-sama dengan saya. Saya berkali-kali mendengarkan kesaksian bagaimana keadaan yang mencekam tidak menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, Tuhan menyatakan dirinya lewat damai sejahtera yang dia berikan. Sehingga anak-anaknya tetap kuat di dalam keadaan yang sulit. Nah, hari ini kembali saya ingin mengulang apa yang saya bagikan. 3 kata-kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau bersedih? Aku bersama dengan engkau, aku peduli. Dan yang kedua, jangan takut, keadaanmu buruk, tetapi aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahteraku ku berikan bagimu. Dan damai sejahteraku bukan damai sejahtera yang dari dunia. Dunia punya damai yang berasal dari keadaan. Damai sejahtera Tuhan itu asalnya bukan dari keadaan, tapi dari pribadi, dari Tuhan Yesus sendiri yang diberikan kepada kita. Saya ingin memberikan dorongan kepada saudara. Jangan takut, jangan engkau tetap bersedih. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang dari sorga buat kami. Regardless, tidak peduli apapun keadaan kami, Engkau tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.